Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bu Dekan, Bu Anisya Kumala, narasumber kita Pak Iza Rohman, Bu Putih, Bapak dan Ibu dosen yang lain, ada Bu Wiwi di sini ya. Terus kemudian serta mahasiswa sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita malam Jumat. Ini adalah kegiatan rutin dan untuk mulai tahun ajaran 2001-2002 ini insya Allah pada setiap pekan kedua setiap bulannya kita akan isi dengan kajian integrasi Islam dan psikologi untuk memperkaya hasanah pengetahuan gitu ya dan menjadi bekal untuk amal kita. Dan kita sudah hadir pembicara pada ini pembicara tetap untuk ini ya kegiatan rutin bulanan setiap pekan kedua, ya ini adalah Pak Iza Rohman. Ini sebetulnya Bu Dekan mohon izin ini dikatakan seri 1 karena udah nggak bisa menghitung yang sebelum-sebelumnya nggak kehitung ininya yang keberapa. Jadi kita mulai saja di seri 1 untuk tahun ajaran yang ini gitu ya. Kalau pengajian tadarusnya kan sudah nanti untuk pekan ke depan yang ke-26. Ini karena saya mau mulai nomor berapa ini karena udah lupa dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mulai dengan tahun ini, tahun ajaran ini dengan seri kita mulai hitung ulang dengan seri pertama. Nah, sebelum kita mulai, saya meminta kesediaan dari Bu Dekan untuk memberikan kata pengantar terlebih dahulu. Silahkan Bu Anis. Wah, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Iza Rohman sebagai narasumber kita pada kajian ini, kajian yang serinya kalau serinya berulang satu ya, karena lebih karena apa namanya, bukan hanya soal ini Pak mengulang, tapi mudah-mudahan semangatnya juga kembali ke awal lagi, mulai dari nol lagi gitulah kira-kira kalau Pertamina itu ya. Ya jadi Pak Iza dan Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya pendek, saya juga tidak mau membuang waktu untuk sambutan. Jadi saya pikir ini adalah momentum baru lagi ya. Kita memulai kajian integrasi yang sudah menjadi rutinitas kita sebelumnya. Dan ini juga salah satu program yang sangat mendukung ya dari pencapaian visi kita di Fakultas Psikologi, yaitu bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara psikologi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kalau Pak Iza ini sebenarnya sudah cukup familiar di kita ya Pak ya, sudah beberapa kali menjadi kolaborator gitu ya dalam penulisan buku-buku dan artikel-artikel integrasi Islam dan psikologi. Jadi mudah-mudahan Pak Iza kajian ini membawa semangat baru lagi Pak. Meskipun sebenarnya kita nggak meredup sih, dikatakan baru tuh kayaknya sudah meredup ya, padahal enggak. Cuman mulai membuka lagi secara rutin, insya Allah kita istiqomahkan setiap minggu kedua dan keempat ya Pak Ilham ya, di malam Jumat. Kita mulai lagi, meskipun waktunya singkat, tapi kalau istiqomah tidak putus-putus itu biasanya akan melahirkan banyak pemikiran dan bisa berkontribusi untuk
pencapaian beberapa target dan juga visi kita ke depan. Saya kira itu saja ya Pak Ilham, supaya tidak banyak waktu tersisa. Kita hanya beberapa menit soalnya kalau kajian seperti ini. Pak Iza, matur nuwun Pak Iza atas kesediaannya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Dan langsung saja saya persilakan kepada Dr. Iza Rohman Nahrawi untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bu Dekan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu dosen Fakultas Psikologi UHAMKA, teman-teman mahasiswa, adik-adik yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersama bertatap muka secara maya di ruang ini pada edisi malam Jumat ya, yang penuh berkah ini insya Allah, untuk suatu kajian luar biasa ini, kajian prestisius menurut saya, kajian integrasi Islam dan psikologi. Kajian integrasi Islam dan psikologi ini saya perlu sampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk konsistensi dan kontinuitas teman-teman di Fakultas Psikologi untuk mendorong adanya integrasi keilmuan yang lebih kuat ya di psikologi UHAMKA. Jadi saya yang perlu memberikan terima kasih ini Bu Anisia atas undangannya. Nah, ini adalah kesempatan berharga buat saya untuk menyambung silaturahim dengan Fakultas Psikologi UHAMKA. Walaupun sudah lama ini nggak dijadwal sama Ustadz Ilham nih, lama ini. Ya baik ya. Oke, tentu lebih karena faktor diri saya sendiri. Saya punya sedikit catatan atau pertanyaan kaitannya dengan nama kajian ini, nanti mohon direnungkan saja ya. Ini kalau di fakultas lain, ya, FKIP dan sedikit yang lain itu, Bu Dekan, kita itu saya kira di LP3 juga demikian istilahnya, integrasi AIK. Integrasi AIK dengan bidang keilmuan. Di Renstra kita juga begitu, penelitian yang mengintegrasikan AIK dengan bidang keilmuan. Ya. AIK itu kan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya. Sementara di sini Islam saja. Islam dan psikologi. Itu mengapa begitu? Lalu apa bedanya dengan yang ada di UIN misalnya, kalau Islam dan psikologi? Ya. Jangan-jangan bagus untuk memilih juga itu istilah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, untuk membedakan ya integrasi psikologi di UHAMKA dengan yang ada di perguruan tinggi keislaman yang lain. Bisa saja seperti itu. Lalu nanti ada arah ke HAMKA-nya itu mungkin juga akan menjadi ciri khas tersendiri ya, integrasi kita ya. Nah, tapi ini untuk direnungkan saja ya. Saya tidak ingin memutuskan. Menurut saya ada penekanan yang berbeda kalau kita menggunakan istilah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kalau Islam itu bisa Islam normatif, Islam historis, dua-duanya masuk. Tapi kalau kita pakai istilah Al-Islam, maka sebetulnya tekanannya adalah dimensi normatif Islam. Kalau kita tambahkan Kemuhammadian, itu artinya kalau kita masuk ke ruang historis, hanya di aspek Kemuhammadian saja. Jadi ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan Sunnah, yang itu nanti di alam pikir Kemuhammadian itu menjadi rumusan-rumusan ideologi, lalu kemudian menjadi putusan tarjih, fatwa tarjih, dan yang lain sebagainya, plus historisitas Muhammadiyahnya. Saya kira itu akan menjadi ini
sepadan begitu dengan integrasi-integrasi di fakultas yang lain gitu. Jadi kalau di FKIP bahasanya berarti integrasi AIK dengan bidang keilmuan apa, misalnya seperti itu. Ini pemikiran saja. Atau kalau memang ada dasar pemikirannya, tentu nanti saya perlu mendapatkan update ya. Kenapa kok istilahnya Islam dan psikologi bukan AIK dan psikologi, misalnya seperti itu. Oke, di flyer itu kita kasih judul seri 1 ini Tahmid untuk Ketenangan Hati. Oke, saya mau tanya ini yang hadir di sini hatinya pada tenang apa tidak? Insya Allah nanti setelah ikut pengajian jadinya tenang. Setelah ikut pengajian. Tenang. Lalu kalau sudah pada tenang, kenapa pada ngaji ini? Bu Putih gimana, Bu Putih? Ya. Saya mencari ketenangan, Ustaz. Oh, mencari ketenangan. Jadi pas dia ikut kajian hari ini. Mencari ketenangan sehingga ikut kajian, ya baik. Makanya sampai 145 ini luar biasa yang jadi peserta kajian, walaupun singkat tapi berkah. Oke, tahmid untuk ketenangan hati ya, seperti itu saya kira judul di flyernya. Tapi saya ingin beri pengantar dulu sebelum ke soal tahmid ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, memadai. Ada tulisan yang saya persiapkan menjadi bahan malam ini. Sebenarnya baca tulisannya bisa lebih lama nanti. Saya sudah kirim ke Ustadz Ilham, nanti mohon bisa dibagi saja. Siap. Agar melengkapi kajian kita pada malam hari ini. Saya berangkat dari dari argumen Al-Quran sebagai syifa. Syifa, ini ada ayat dalam Al-Quran. Saya mohon maaf, saya keasikan menyiapkan tulisan tapi tidak sempat menyiapkan slide-nya. Dikatakan dalam surah Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, artinya berupa Al-Qur'an, ma huwa shifa, ya, sesuatu yang menjadi syifa, ya, syifa warahmah dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi Al-Qur'an ialah syifa bagi orang mukmin. Oke. Syifa biasa diartikan obat, ya, penyembuh atau pembebas dari rasa sakit. Pertanyaannya, sakit apa yang dapat disembuhkan dengan Al-Qur'an? Salah satu jawabannya itu adalah dengan mengutip, ya, firman Allah di surah Yunus ayat 57, yang di sana disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa bagi isi dada manusia, ya, wa syifa'ul lima fis sudur, ya, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada. Oke. Dalam dada ini pengertian syifa, kalau kita batasi dengan ayat ini, berarti Al-Quran itu adalah obat penyakit hati, ya. Makanya Al-Quran itu diistilahkan atau masuk pada bagian tombok hati, ya. 5 perkara kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu, ya, disebutnya salah satunya adalah Al-Quran ini. Ya, mungkin dulu Ustadz Ilham di kampungnya itu waktu kecil pernah melantunkan puji-pujian. Tombo atiku 5 perkara nih. Jadi salah satunya adalah, atau bahkan yang utama adalah moco Al-Quran, angen-angen sak maknani, membaca Al-Quran, ya, sambil merenungkan maknanya, itu tombo hati, obat
hati ya. Oke. Pengertian ma fis sudur, apa yang ada dalam dada, itu kalau di dalam tafsir sebetulnya beragam artinya, tapi Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib itu menyebutnya sebagai penyakit rohani yang meliputi dua macam ya. Yang pertama berhubungan dengan iman ya. Yang kedua dengan akhlak. Al-i'tiqad dan akhlak ya. Disebut rohani kita berpenyakit kalau menyimpan keyakinan yang sesat ya, yang batil ya, atau menyimpan akhlak yang tercela. Nah, jadi disebut hati kita sakit kalau satu dari dua ini ya, atau bahkan dua-duanya. Nah, itu ada di kita, maka ya, kita masuk kategori punya penyakit rohani. Ya. Sebagian menyebut istilah amrodul qulub ya, penyakit hati ya. Tapi saya nggak ingin telusuri lebih jauh lah untuk masuk ke sana. Nanti teman-teman di psikologi bisa lebih membantu kaitannya dengan apa bedanya penyakit hati sama penyakit rohani. Kalau ama fis sudur itu dalam tafsiran Ar-Razi berarti itu penyakit keimanan dan penyakit akhlak ya. Penyakit keyakinan i'tiqad ya. Kalau menyimpan keimanan yang keliru itu termasuk di situ, atau akhlak sifat yang tidak terpuji itu termasuk di situ ya. Oke, di sini saya mencoba membahasakannya secara berbeda. Penyakit hati itu berarti mencakup yang pertama ketika tidak ada iman, ilmu atau petunjuk yang benar ya di hati kita. Yang kedua, tidak adanya akhlak atau sifat baik atau emosi positif ya. Jadi kalau tidak lapang, tidak tenang, kita masih bersikap ria, itu masuk kategori kedua. Tidak ada akhlak yang baik ya yang ada di hati kita. Oke. Saya lanjutkan, jika Quran itu syifa bagi penyakit hati, pertanyaannya segi Al-Quran yang mana yang dimaksud ya? Apakah tulisannya, apakah bunyinya, apakah maknanya, apakah pesannya ya? Ini pertanyaan saya tidak jawab secara secara jelas sesungguhnya ya, tapi saya masih memberi peluang untuk penafsiran yang berbeda karena pada faktanya ya Al-Quran sebagai sifat itu ya dalam praktek itu kadang tulisannya yang diandalkan, bunyinya, kadang maknanya, kadang pesannya ya. Jadi kalau itu tulisan tentu bergantung pada media tulis, kalau bunyi bergantung pada suara lisan kita. Kalau makna berarti bergantung pada akal kita, pemahaman kita. Kalau itu pesan bergantung pada penghayatan dan pengamalan tuntunannya. Ya. Semuanya saya kira bisa, walaupun maksud saya bisa memberi pengaruh pada hati manusia sekalipun dengan kadar yang berbeda. Ya. Oke, ini kalau Al-Quran itu menjadi obat penyakit hati, pertanyaannya sebetulnya apakah dalam Al-Quran itu, saya bahasakan di sini ada zat aktif ya, zat aktif yang mempengaruhi hati manusia. Biasanya kalau kita sebut obat itu punya kandungan tertentu kan, ya. Kandungan tertentu itu lah. Kandungan tertentu itu sebenarnya tidak 100% obat itu kadang ya. Tapi bagian apanya gitu. Kira-kira ada nggak di dalam Al-Quran itu zat aktif yang memang mempengaruhi hati manusia? Ini pertanyaan saya. Lalu kalau kita mencoba mencari jawabannya, salah satu jawabannya mungkin mengarah pada aspek zikrullah ya. Zikrullah dalam bacaan Al-Quran. Mengapa mengarah pada zikir?
Pertama ada ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang jika Allah disebut, nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Artinya nama Allah atau zikrullah ini memberi efek pada hati manusia. Ya, saya berteori begitu. Ya. Kalau nama Allah disebut, hati orang beriman akan tergetar. Artinya ada pengaruh dari penyebutan nama Allah yang mengingatkan mereka sehingga ada getaran hati. Kira-kira begitu. Artinya zikir dapat memberi efek kuat pada hati manusia. Hati orang yang benar-benar beriman merasakan getaran saat nama Allah. Lalu ada ayat, ya ini lebih populer ayat ini juga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Ketenteraman hati itu faktor pentingnya adalah zikrullah. Kalau mengikuti ayat, berarti zikir ini bisa memberi efek kuat pada hati. Maksud saya, kalau Al-Quran itu adalah obat hati, sepertinya aspek zikir dari bacaan Al-Quran itulah ya yang lebih memberi pengaruh pada hati manusia. Artinya ketika Allah disebut, ketika nama-nama Allah disebut, ya, ketika ada kalimat-kalimat zikir ya di dalam bagian Al-Quran gitu. Yang berikutnya, ya, karena Al-Quran itu juga disebut sebagai az-zikr. Al-Quran itu az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Az-zikr nama lain dari Al-Quran. Salah satu maknanya itu berarti bahwa Al-Quran memuat pernyataan-pernyataan yang menuntun pembacanya mengingat Allah. Ya. Ayat Al-Quran itu secara langsung maupun tidak langsung akan menuntun kita mengingat Allah. Ya, oleh karena itu di seri kajian ini mudah-mudahan relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa di Fakultas Psikologi, ya, bagaimana kalau kita mengulas ya formula-formula zikir sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, lalu membahas apa petunjuk yang kita miliki tentang pengaruh zikrullah ini bagi hati manusia. Dari perspektif nas bayani, itu wilayah saya, atau juga dari sisi empiris, tentu Bapak Ibu teman-teman semuanya lebih bisa membantu ini. Sebetulnya kalau untuk kajian integrasi Ustadz Ilham, saya mestinya nggak usah banyak bicara ya. Nah, nanti biar ada integrasi. Kalau saya banyak bicara ini nggak jadi integrasinya. Nah, oke, ini di bahasan pertama kita mau bahas soal tahmid ya. Tahmid itu sederhananya bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah. Walaupun ya dalam penggunaannya istilah tahmid itu bisa merujuk pada istilah lain ya. Tahmid itu kalau ada ungkapan fatabarakallah itu termasuk tahmid ya. Kategorinya kalau ada ungkapan kadang tasbih ya, itu masuk kategori tahmid juga. Itu kalau dalam penggunaan. Tapi dalam kajian kita ini tahmid ini maksudnya adalah ungkapan alhamdulillah atau yang semakna dengan itu ya, semakna dengan itu. Oke. Tahmid itu merupakan bagian yang mencolok dalam Al-Qur'an ya. Saya katakan mencolok karena ungkapan tahmid itu tidak saja bertebaran dalam Al-Qur'an, namun sudah muncul di awal Al-Quran, surah Al-Fatihah, muncul di ayat-ayat pertama ya, beberapa surah, dan ayat-ayat terakhir beberapa surah ya. Kalau dalam bab Fawatih Suwar, pembuka surah, salah satu pola dalam Al-Quran pembukaan itu dimulai dengan tahmid ya, alhamdulillah, semacamnya ya. Oke, di tulisan saya daftar ya berbagai ayat ya yang menunjukkan ya bahwa tahmid ini
merupakan bagian mencolok dalam Al-Quran. Makanya kita awali dengan ini, dengan tahmid lebih dulu ya, untuk menggali ya sebenarnya tahmid ini apa maknanya dan apa manfaatnya buat kita, buat hati kita ya. Kalau kita katakan Quran tombol hati, ini tahmid ini bisa mengobati sakit hati seperti apa? Kira-kira begitu. Ini pertanyaan kita semua, tidak untuk saya jawab sendiri di sini, saya kira. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya kira semua udah pernah mengucap alhamdulillah ya. Oke. Kalau Bapak Ibu dosen, mohon maaf, ada yang pernah neliti alhamdulillah enggak? Zikir Belum kalau saya. Zikir hamdalah itu pengaruhnya, atau pernah baca tulisan seperti itu, ada atau tidak? Yang Kalau yang saya baca itu misalnya sholat gitu ya, wudu gitu, terus betul. kemudian itu saya sering lihat, sering baca. Ya, oke. Sholat itu ibarat dia itu ya. Dia Atau kan zikir secara umum sih, zikir secara ya, umum. betul. Zikir secara umum, tapi zikir secara umum ya, tapi tidak dirinci apa zikirnya apa saja, formulanya apa saja itu. Nah, itu saya kira penting untuk diilmukan. Saya kira tugas kita ya. Gimana apa jadi ilmu itu? Karena kenapa orang tahlil ini, mohon maaf ini kalau di Muhammadiyah kita nggak lazim ya tahlilan ya. Tapi kenapa formula zikirnya itu kira-kira seperti itu ya? Apa yang dicari dan seterusnya. Sebenarnya bisa saja. Tapi kalau ini kita mencari Quran sebagai tombol hati, kira-kira apa zikrullah seperti apa yang membuat orang hati tergetar, atau zikir yang mana yang membuat orang itu menjadi tenang, seperti apa? Itu penting untuk kita ini ya. Saya kira ya dibuat ilmunya itu sehingga Al-Quran itu ya benar-benar menjadi petunjuk buat kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau alhamdulillah itu menjadi bagian mencolok dalam Al-Quran, berarti alhamdulillah ini ya bisa ya menjadi zat aktif ya, yang membuat hati orang beriman bergetar ataupun membuat hati orang beriman tenang. Ketika melafazkannya dia tenang, ketika mendengarkannya hati itu menjadi tergetar, kan seperti itu ya. Nah, di dalam Al-Quran ada berbagai formula hamdalah ya. Saya kesini saya kira formula hamdalah itu artinya tidak hanya alhamdulillah saja ya. Ada 6 ayat yang formulanya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ada 6 ayat yang formulanya alhamdulillah dilanjutkan dengan Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lalu alhamdulillah ditambah Fatiris samawati wal ardh di awal surah Fatir sekali saja. Yang banyak adalah alhamdulillahilladzi ya. Misalnya ada alhamdulillahilladzi anzal kitaba ala abdihi, misalnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Itu ucapan penghuni surga ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang disebut ya perbuatan Allah ya yang membuat atau yang menyertai pujian kita itu ya. Oke, alhamdulillah secara makna kan berarti segala puji
bagi Allah. Artinya dalam segala hal pujian itu sepatutnya hanyalah tertuju kepada Allah saja. Kalimat ini sebenarnya peneguhan ketauhidan. Alhamdulillah. Tidak jarang ungkapan hamdalah dalam Al-Quran sebelumnya berada dalam konteks pembicaraan mengenai ketauhidan. Ketauhidan. Nanti hubungannya dengan tadi penyakit hati itu bisa kesyirikan, syirikan yang berhubungan dengan i'tiqad, ya, atau kesyirikan yang berhubungan dengan akhlak. Yang berkaitan dengan i'tiqad itu kalau memang hati kita mempercayai adanya Tuhan selain Allah atau ada penguasa jagat raya selain Allah, ya. Tapi kalau hubungannya dengan akhlak itu kalau ya misalnya kita punya syirik yang samar, riya, itu kan kategorinya syirik juga. Riya itu bagian dari syirik kecil yang sama, ya. Oke. Nah, kalimat hamdalah itu sering muncul dalam konteks pembicaraan mengenai ketauhidan sesungguhnya dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah, sebetulnya alhamdulillahnya itu panjang kalau di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu sebetulnya baru satu kalimat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin tidak berhenti di situ. Nyambung arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Nah, itu satu kalimat, ya. Makanya ada imam baca Al-Fatihah nyambung sampai situ, ya. Itu kan pendahuluan untuk pernyataan ketauhidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ungkapan hamdalah itu sebetulnya dengan itu kita menegaskan pujian atau syukur itu kepada Allah semata dan menegasikan pujian atau syukur kepada sesembahan selain Allah, ya. Hakikatnya kita mengucap hamdalah itu kita mengakui bahwa segala nikmat dunia, nikmat agama berasal dari Allah, bukan bermula dari selain Allah, bukan dari kekuatan alam semesta, bukan bersumber dari kekuatan diri sendiri. Nah, makanya teman-teman kalau punya prestasi ini, mahasiswa berprestasi, ketika budekan memberi apresiasi, apa yang teman-teman lafazkan? Alhamdulillah, ya kan? Jangan lupa kalau alhamdulillahnya nggak sebut, mungkin kita terlalu bangga dengan diri sendiri. Artinya percaya bahwa itu berasal dari kekuatan diri sendiri, ya. Hakikatnya sebenarnya kekuatan itu berasal dari Allah. Jadi nikmat itu bukan berasal dari selain Allah, bukan bermula dari kekuatan alam semesta, bukan bersumber dari kekuatan diri sendiri, bukan pula berkat kekuatan kolektif manusia. Jadi kita bersyukurnya bukan kepada jagat raya, melainkan kepada Sang Pengatur jagat raya. Makanya setelah alhamdulillah itu sering yang muncul adalah Rabbul Alamin, ya. Tuhan, Rabb, pencipta dan pengatur alam semesta, sumber, pemelihara, pemilik semua makhluk, ya. Jadi syukur kita bukan kepada alam tetapi kepada Sang Pencipta alam. Kira-kira saya memaknainya begitu, ya. Oke, dari situ, ya, kalau manusia muji Allah berarti dia tidak terpaku dengan alam, namun selaras dengan alam. Nah, semua alam ini kan bertasbih dengan memuji Allah. Yusabbihu bihamdi, ya. Hanya kita tidak tahu cara mereka bertasbih. Dalam kondisi kita selaras dengan alam, maka kita ini lebih tenang, ya. Oke. Kalau orang yang bermeditasi, punya teori, kan mereka menyelaraskan diri dengan alam, ya, untuk meraih ketenangan. Sebetulnya dengan memuji Allah, itu kita selaras dengan alam semesta, sehingga kita bisa meraih ketenangan itu. Jadi manfaat syukur, selain dia mengekspresikan rasa syukur dengan memuji Allah, dan rasa syukur itu kunci dari pengikat nikmat,
dan bertambahnya nikmat kita, ya. Alhamdulillah itu juga penting untuk ketenangan hati kita. Tentu syukur ini biasa dikatakan orang itu bersyukur, ya, baru bahagia, bukan bahagia baru bersyukur. Kira-kira begitu ya. Kalau kata mutiaranya, ya. Tapi sekurangnya syukur itu memang membuat nikmat yang ada tetap melekat, membuat nikmat yang baru tambah mendekat. Itu fungsinya syukur, ya. Nah, kalau kita memuji Allah, ya, atas prestasi kita, atas situasi atau nikmat yang kita dapatkan, sesungguhnya itu kita menjadi tenang, ya, karena menisbahkannya kepada Allah. Kalau semuanya ini kita nisbahkan kepada Allah, maka pada saat kita tidak mencapainya atau itu lepas dari kita, sesungguhnya kita sudah tenang, ya. Oke. Kita punya masalah bukan berarti kita itu dijauhi oleh Allah. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau kita meminta kepada Allah, kita berdoa, itu sesungguhnya kan bagian dari takarrub kita kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah, ya, dengan doa kita itu. Tapi doa itu sendiri kan bukan ungkapan rasa tidak syukur, ya kan? Karena doa itu nggak boleh sebagai ungkapan rasa tidak syukur, rasa kesal, rasa kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, maka dia harus disertai dengan hamdalah. Sehingga kata Nabi, afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah, ya. Jadi suatu kali ada orang bertanya kepada Imam Bakir, ini riwayatnya, ini kenapa doa dia nggak pernah diijabah oleh Allah nih? Udah lama dia berdoa. Ditanya oleh Imam Bakir, kamu ucapkan saja alhamdulillah, ya. Jadi ini ternyata nggak pernah mengucap alhamdulillah, ya. Nah, padahal setiap sholat orang itu, manusia itu berdoa agar Allah mengabulkan doa orang yang memujinya dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Artinya semoga Allah mengabulkan doa, ya, harapan orang yang memujinya. Nah, jadi karena kita bersandar kepada Allah, nah disitulah letak, ya, ketenangan yang kita peroleh dengan hamdalah ini. Saya kira saya harus berhenti di sini, ya, kami, ya, untuk memberi ruang diskusi kita. Tulisannya memang panjang, tapi itu pun belum selesai. Nanti bisa kita sempurnakan sama-sama dengan diskusi kita. Silakan saya kembalikan ke Ustadz Ilham. Baik, terima kasih Dr. Iza Rohman, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan atau meminta klarifikasi atau sharing pengetahuan, dipersilahkan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan ini. Dari Rahmatus Sahri, maaf Pak, izin bertanya, menurut Bapak bagaimana Islam memandang psikologi? Dan jika kita menghadapi suatu masalah seperti kesehatan mental, bagaimana pandangan menurut agama Islam mengenai permasalahan tersebut? Ini berarti lebih khusus ini, ya, bagaimana kalau seseorang menghadapi suatu masalah gitu, ya, yang terkait dengan kesehatan mental, bagaimana Islam, terutama mungkin nggak gitu ya dengan tahmid ini, ya. Tadi kalau saya agak maksudnya mengambil satu hal itu, ya, yang kayaknya cocok banget gitu ya dengan saya, kayaknya tahmid itu berkontribusi kepada ketenangan karena di situ kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, tapi silakan Pak Iza dikomentari. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Rahmatus Sahari, ya. Islam memandang psikologi. Di dalam Islam itu ada banyak sekali kosakata yang berkenaan dengan kejiwaan atau dimensi kejiwaan manusia, dimensi batin, ya.
Nah, kita nyebut ini aja udah berapa istilah ya, jiwa, apa batin, rohani. Ya. Nah, nanti istilah hati aja ada qalb, ya. Ada fuad, ya. Ada basirah, ada latifah, ada banyak sekali. Ya. Oke, jadi Islam itu sendiri sebetulnya lahan yang sangat kaya, ya, buat para penekun psikologi. Ya. Jadi agama kita sendiri ini sebetulnya itu mungkin apa ya, terlalu kaya untuk bisa didaftar ya. Nah, yang bisa ditelaah dari aspek psikologi. Jadi psikologi itu sendiri itu bisa bermanfaat buat mengkaji Islam. Satu sisi. Ya. Perspektif Islam itu sendiri itu juga bermanfaat dalam kajian psikologi. Ya. Karena psikologi ini ilmu yang sudah berkembang di mana-mana. Lalu ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita koneksikan dengan agama kita. Itu tugas kita menghadirkan perspektif Islam itu. Ya. Oke, Islam memandang psikologi, saya tidak akan memberikan jawaban yang konklusif ya. Tetapi psikologi ini kan bagian dari ilmu hati, ilmu batin, ilmu jiwa yang sebetulnya itu menjadi kunci juga ya buat keselamatan manusia. Kata Nabi ya, ini ada bagian dari manusia yaitu qalbu ya, yang kalau dia itu sehat maka selamatlah seluruh jiwa raganya. Tapi kalau dia sakit maka semuanya akan tidak selamat. Kira-kira begitu. Jadi krusial sekali sebenarnya posisi hati, jiwa, ruh ya dalam Islam. Maka kajilah itu ya istilah-istilah seperti itu ya. Lalu kalau menghadapi masalah seperti kesehatan mental, bagaimana pandangan menurut agama Islam? Oke, kalau mental ini kesehatan mental ini sebenarnya mohon maaf bukan ilmu saya, tapi kalau yang saya raba ya, artinya kalau kita punya kesehatan mental itu akan memberikan pengaruh yang sangat positif ya bagi kehidupan kita. Sebaliknya kalau ada penyakit mental, ada ketidaksehatan mental kita, maka itu juga merusak hidup kita. Beragama itu kan sesungguhnya ya untuk membuat hidup kita itu lurus, damai, tenang, sejuk, ya ibaratnya seperti penghuni surga, tapi kita wujudkannya di dunia. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita punya kesehatan mental, maka itu modal yang sangat baik ya untuk kita bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Sebaliknya, begitu. Saya kira hubungannya akan timbal balik. Ya. Pengamalan agama itu akan membuahkan kesehatan mental. Kesehatan mental itu akan menguatkan pengamalan agama kita. Ya. Saya kira akan bisa dilihat dari dua sisi secara timbal balik begitu. Ya. Jadi kalau ditanya soal aspek kesehatan mental ini bagian penting juga buat kita ya sebagai orang yang beragama Islam. Ya. Nah, sebetulnya dimensi ritual, simbolisasi dalam ibadah kita itu kan bergantung juga pada kesehatan mental kita ya. Nah, kalau punya kesehatan mental maka sholat itu lurus, sholat itu tulus, berderma itu bagus dan kita tulus di dalamnya misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak maka sebaliknya. Nah, kalau beragama dengan baik maka berangsur-angsur kesehatan mental kita itu bisa terbantu dengan pengamalan agama itu. Salah satunya ya ketika kita mempelajari Al-Quran ini. Nah, di situ ada formula-formula zikir yang sangat kuat yang bisa memberikan efek pada mental kita, pada hati kita. Saya kira itu respon sederhana untuk Rahmatus Sahri ya. Kurang lebihnya nanti mohon
dilanjutkan pencarian atau pengayaan ilmunya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Iza. Saya kira saya perlu mengundang ini respon dari Bapak Ibu dosen ini terkait ini, pertanyaannya penting nih dari mahasiswa kita itu ya. Kayaknya mahasiswa semester 1 ini. Mungkin dari Bapak Ibu dosen psikologi ada yang bisa membantu ini menambahkan dari sisi psikologinya. Kita punya pakar di sini, apakah Bu Mai gitu ya. Saya mengundang khusus ini berarti Bu Mai. Mungkin bisa, ini sudah azan tapi paling tidak apa namanya, satu penjelasan lah yang bagaimana dari sisi psikologinya. Ini nggak apa-apa ya Bu Mai ditodong ya. Ini pertanyaan dari mahasiswa penting nih. Ya, penting sekali ditambahkan Bu Mai. Baik. Ya, mungkin saya bukan menambahkan atau nanti saya juga akan nanya ke Pak Isa juga ini. Maksudnya gini, kaitan kesehatan mental dengan agama. Gitu. Jadi betul nggak gitu ya pemahaman saya bahwa orang-orang yang mentalnya tidak sehat, dia itu mendapat apa namanya ya, mendapat dispensasi atau keringanan dari Tuhan untuk dihisap gitu. Betul nggak begitu Pak Isa gitu ya? Jadi kalau memang betul, berarti orang yang beragama itu memang perlu sehat mental gitu. Karena dia sebenarnya diturunkan ke dunia ini oleh Tuhan kan dengan misi menjadi khalifah, mengabdi kepada Tuhan sebagai hambanya, memelihara alam semesta dan lain-lain itu ya. Jadi kalau dia tidak dalam kondisi sehat mental, dia nggak bisa menjalankan tugas itu gitu. Nah, sepemahaman saya orang-orang yang memang mengalami sakit mental, dia tidak diminta pertanggungjawabannya. Itu betul nggak sih seperti itu Pak Isa? Kalau kaitannya dengan sehat mental dan agama tadi gitu ya. Jadi balik lagi nih ke Pak Isa. Makasih Bu Mai ini. Ya, oke. Kalau ketidaksehatan mentalnya itu dalam pengertian apa? Junun ya. Orang yang majnun ya, gila ya. Itu kan sudah masuk kategori rufi al-qalam kalau di dalam fikih ya. Tidak tercatat. Kebaikannya tidak tercatat, keburukannya juga tidak dicatat ya. Artinya tidak ada balasan untuk keburukannya, sebagaimananya juga tidak ada balasan untuk kebaikannya. Walau alam nanti seperti apa ujungnya di sana, yang seperti itu ya. Apakah kategorinya seperti makhluk lain atau seperti apa, itu wallahu alam. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan ketidaksehatan mental atau mental yang tidak sehat. Tapi kalau ketidaksehatan mental dalam pengertian mentalitas yang tidak sehat, yang sebatas ya sifat yang tercela ya, sebatas perilaku-perilaku negatif ya, saya kira di situ masih ada hukumnya ya, maksudnya ada hukumnya untuk tindakannya, untuk perbuatannya. Tapi nanti mohon diklarifikasi kalau saya terlalu lebar memaknai kesehatan mental ini. Begitu Bu Mai. Jadi kalau soal hisab ini memang ya itu bergantung pada kesehatan mental dalam pengertian kewarasan kita. Kalau tidak waras ya nggak dihisab nanti di sana, karena tercatat ya kebaikannya. Karena itu sesuatu yang melengkapi kejati dirian manusia. Jadi keadilan Tuhan justru di situ. Kalau ketika akalnya itu tidak sempurna dalam pengertian tidak berfungsi sebagaimana normalnya, ya maka itu tidak dihisab. Makanya salah satu pengertian amanah di dalam tafsir itu, ketika Tuhan ngasih amanat manusia, itu kan amanah di situ itu maksudnya salah satu tafsirnya itu akal, Bu Mai. Ya. Nanti akal ini kan berhubungan dengan amanah dalam pengertian ini. Amanah itu kepercayaan
Tuhan kepada manusia, atau kebebasan ya maksud saya, free will ya, kehendak bebas. Kebebasan manusia untuk berbuat, tetapi ada konsekuensinya. Ya. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Gitu. Kamu sih bebas ngapain aja. Nah, tapi yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas keburukan. Nah, itu kan pengertian amanah ya. Nah, jadi ada yang memaknai amanah itu akal, ada yang memaknai amanah itu kebebasan. Nah, amanah di sini ya. Ini bukan amanah jabatan ya, amanah untuk manusia yang tidak diterima oleh makhluk lain. Bumi, langit nggak mau, gunung nggak mau, tapi manusia mau ya, dapat amanah. Artinya dapat kebebasan untuk berbuat, tetapi ada konsekuensinya. Dia harus terima tanggung jawabnya. Kalau baik akan surga, kalau buruk ya akan neraka. Nanti kira-kira begitu. Nah, antara akal makna yang pertama dengan yang kedua ini berhubungan. Ya, biasanya begitu. Sebenarnya kalau orang nyebut Transjakarta sama busway kan itu sebenarnya berhubungan. Ini antara akal dengan kebebasan itu berhubungan. Ya. Kalau akalnya tidak ada, ya sebetulnya ini tadi ya kebebasannya itu tidak bermakna. Ya. Dia mungkin masih bebas berbuat sebagaimana makhluk lain bebas, tetapi tidak ada konsekuensi buat kebebasannya. Ya, sapi, kerbau, kambing, bebek, artinya bebas ya berbuat sebetulnya. Tapi tidak ada ya, konsekuensinya. Mau berbuat baik menolong kita itu ya hewannya nggak masuk surga, kira-kira gitu. Mau nyeruduk kita ya, lalu kita ke rumah sakit itu juga nggak ada dosanya, kira-kira begitu. Itu kalau hewan punya kebebasan tapi bukan kebebasan yang ada konsekuensinya. Nah, manusia diberi kebebasan untuk berbuat, ya, akan istilahnya free will, kehendak bebas, tapi itu akan ada konsekuensi yang diterima oleh manusia. Nah, kalau tidak ada akal, maka konsekuensinya juga hilang. Nah, kira-kira begitu respon untuk Bu Yulmaidah. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham ya sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Iza. Ini jadi kita memang waktunya adalah dari setelah salat maghrib hingga ke azan isya itu ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa kita simpan dahulu. Nanti kalau kita ini nanti nggak ada ini ya. Jadi yang penting nanti kita istiqomah setiap pekan kedua. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa masih banyak sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang nanti akan berbeda pada setiap pekannya. Terima kasih kepada Pak Iza Rohman atas kehadirannya pada kesempatan malam ini, Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih serta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mari kita akhiri kajian integrasi AIK berarti ya dengan psikologi pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan